Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya. Kali ini saya akan membahas tentang fakta Jugun Ianfu, budak wanita pemuas hasrat tentara Jepang. Kabar atau informasi budak seks di zaman Jepang mungkin sudah tidak asing lagi. Budak seks ini disebut Jugun Ianfu. Ialah wanita-wanita korban perbudakan seks koloni Jepang pada Perang Dunia Kedua. Masalah Jugun Ianfu ini pun kembali mencuat tatkala para korbannya bersuara menuntut permintaan maaf dari pemerintahan Jepang. Pada zamannya, Jepang memanfaatkan para budak wanita ini dengan berbagai macam iming-iming, mulai dari pekerjaan hingga kekayaan. Para wanita yang termakan bujuk rayunya Jepang pun akhirnya masuk ke dalam sebuah kandang buaya yang tak hanya mengerikan namun juga menyakitkan. Ada banyak hal yang belum sempat tersampaikan kepada masyarakat umum mengenai Jugun Ianfu ini. Namun beberapa fakta berikut akan mencoba membuka lembaran tabu yang tak banyak diketahui masyarakat umum pada sekarang. Yang pertama, wanita Jepang menjadi budak seks secara sukarela. Kisah ini memiliki awal yang bisa dikatakan baik-baik saja untuk para wanita di tanah jajahan Jepang. Sebab ada wanita yang rela menjadi pemuas nafsu para tentaranya. Wanita-wanita itu berasal dari negara Jepang sendiri. Mereka menawarkan jasa layanan kepada para prajurit tentaranya sebagai wanita penghibur. Namun ketika Jepang memperluas wilayah ekspansi mereka, disinilah kisah sedih itu bermula. Jepang mulai kekurangan wanita penghibur untuk memuaskan hasrat seksual para prajuritnya. Alhasil mereka pun memaksa para wanita di wilayah jajahannya sebagai budak seks. Nomor 2, tak hanya wanita Indonesia yang menjadi budak seks Jepang pada Perang Dunia Kedua. Ketika wanita penghibur tak sebanding dengan jumlah tentaranya yang menginginkan jasa layanan pemuas hasrat seksual, sebuah kisah dan catatan kelam pun mulai menjadi sejarah yang mengerikan. Jepang akhirnya mempekerjakan budak seks di wilayah jajahannya dengan iming-imingan pekerjaan. Para wanita tadi berpikir jika mereka akan dipekerjakan sebagai perawat, buruh pabrik, sekolah ke luar negeri, atau menjadi pemain sandiwara. Tapi kenyataan yang mereka terima justru sebaliknya, berawal dari Korea, Taiwan, dan Cina, hingga akhirnya meluas ke Indonesia. Tak hanya orang pribumi yang menjadi korban, tapi juga para wanita berdarah Belanda, Portugis, dan Perancis turut menjadi penghuni rumah bordil. Nomor 3, Ianjo, saksi bisu kejamnya tentara Jepang pada saat Jugun Ianfu. Ianjo atau rumah bordil adalah rumah yang digunakan sebagai tempat praktik prostitusi ini terjadi. Di rumah bordil, para wanita tak diizinkan keluar dari komplek pelacuran itu, kecuali dengan izin khusus. Para wanita yang menjadi budak seks pun diperlakukan secara tak manusiawi oleh tentara Jepang. Tak hanya dipaksa untuk melayani nafsu bejat para prajurit itu, wanita yang menolak untuk berhubungan badan pun tak segan-segan diperlakukan kasar. Mereka akan dipukul, dilempar keluar jendela hingga menyebabkan tangan atau kaki mereka patah, atau ditikam dengan pisau belati. Ada hukuman lain, lari dipenggal, berontak dibunuh, dan jika hamil akan dibayonet sampai mati. Semua hukuman itu berlaku untuk para budak seks yang menolak permintaan para prajurit Jepang yang kejam itu. Mirisnya, meski terluka, para Jugun Ianfu tadi akan dirawat di rumah sakit setempat, lalu dikembalikan lagi ke dalam rumah bordil untuk melakukan pekerjaan mereka yang sempat tertunda akibat pengobatan yang harus mereka jalani. Nah, itulah fakta kelam Jugun Ianfu dan kejamnya tentara Jepang. Semoga para pejuang tanah air diterima di sisinya dan mendapatkan sebaik-baik tempat.
Jika ada kesalahan informasi dalam video ini, mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. See you next time.